Pada saat yang sama, para dewa dan setan sudah kuat dan telah dijarah oleh jiwa naga. Pada saat ini, kekuatan semua pihak tidak menghargai perjuangan, dan tujuan bersama adalah untuk mendarat di taman kerajaan terlebih dahulu. Melihat bahwa ia tidak dapat melintasi ruang angkasa, Tuyubai hanya mendorong teras sampai ke ujung dan membiarkan perahu kayu itu berpacu. Tetapi ia berdiri di haluan perahu, dan ia memiliki senjata perang tambahan di tangannya. Gunsui adalah rubah putih salju yang menari, tapi Tuyubai putih salju, dan senjatanya disapu. Nenek moyang naga yang lembut. Hari ini, murid Tusan Xiaodi telah menuntunmu untuk meminjam dari saudara-saudaramu, hanya karena peninggalan para leluhur tidak akan jatuh ke tangan para dewa dan setan. Semua leluhur tersinggung, membunuh. Qin Yichen juga membuat ledakan, dan naga di tangannya berubah menjadi bilah ruang. Ziyun menatap punggung yang berani dan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Membunuh. Tetapi mendengarkan saat ini, Qin Yichen melewati suara dengan seksama. Kita tidak menghadapi pedang nenek moyang kita, tetapi membantu mereka. Tentu saja, tempat perwalian telah diinjak-injak dan dibantai, dan jiwa-jiwa tidak akan damai selama bertahun-tahun. Tidakkah Anda berpikir bahwa leluhur sangat menyakitkan? Setelah memikirkan semua ini, pedang Qin Yichen lebih parah. Tetapi meski begitu, pembombardan jiwa naga yang dihormati membuat perahu Tusanmu hancur dan sulit. Berpegang pada. Melihat sekeliling, Tusan cukup bersatu saat ini, dan sekelompok kaisar iblis berdiri di tepi perahu kayu. Sementara para guru dan saudari yang lemah masuk ke kabin dan mendesak Shen Wei untuk menstabilkan kecepatan kapal kayu. Pada saat ini, teriakan datang dari Qin Yichen. Apa? Qin Yichen melihat ke belakang tiba-tiba, dan melihat jiwa naga menyelam, langsung menggigit iblis rubah Tusan digital, mengunyah, percikan darah iblis. Ada juga Raja Iblis, sandera yang dia selamatkan dari Yin Yong beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, Raja Iblis bersalah, dan menelan lidahnya membuatnya sulit untuk berjuang. Adegan ini terjadi di depan Qin Yichen dan yang lainnya, membuat pisau di tangan Ziyun bergetar dan tumpul. Jelas, kedua suku dianggap kerabat, tetapi pada saat ini, nenek moyang mereka telah meninggalkan suku yang sama. Namun, Qin Yichen adalah yang pertama kembali, tiba-tiba melompat, dan naga di tangannya tiba-tiba berubah menjadi 1000 kaki. Ledakan. Bila cahaya melintas, dan mulut naga jiwa naga itu bahkan terbuka. Ujung pisau Qin Yichen langsung mengambil ekor Raja Iblis, dan melemparkannya kembali ke atas kapal. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa jiwa naga itu sangat menyakitkan, dan bahkan lebih lagi. Napas naga yang mengerikan tiba-tiba keluar dari mulut naga yang patah itu. Qin Yichen menyeberang pedang dan berdiri penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Tuyubai juga orang gila yang membunuh. Meskipun tombak di tangannya tidak memiliki noda darah, dia tidak tahu berapa banyak jiwa naga yang dia hancurkan. Dia menyapu todongan senjata dan memotong napas naga secara langsung. Ketika dia melihat Qin Yichen, mata mereka rumit dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak peduli seberapa keras mereka membunuh, tidak peduli berapa banyak darah setan-setan rubah berdarah, mereka tidak dapat membangunkan mata naga yang menakjubkan. Satu-satunya cara adalah terbang dengan kecepatan penuh. Qin Yichen juga menggigit bibirnya, hanya pisau di tangannya yang membunuh. Iblis rubah Tusan dipenggal, ekor rubah berdarah di atas kapal kayu. Dan bahkan setelah ditelan ke dalam perut naga, kobaran api dinyalakan untuk membakar jiwa naga. Pertempuran ini sangat tragis, dan yang paling tragis, tidak lain adalah seorang pecundang. Lihat taman kerajaan. Qin Yichen lupa waktu dia telah membunuh, tetapi saat ini, saya tidak tahu siapa yang meledak dalam suaranya, sehingga matanya terguncang. Melihat ke belakang, tidak ada pohon dewa yang menjulang tinggi di mata taman kekaisaran, dan buahnya sudah tersedia. Yuyuan masih sangat tandus, belum lagi pohon dewa. Bahkan kayu mati jarang berdiri di tanah yang hitam dan merah, seperti iblis, mendarat di makhluk yang menyeringai. Dari pandangan sekilas, kapal perang iblis juga compang camping dan ditutupi dengan lubang yang rusak, tetapi mereka juga dekat dengan taman kekaisaran. Kereta kuda Protos satu langkah lebih cepat dan sedang mendarat. Gabung. Tuyubai meledak dan membuka jalan bagi semua orang, sementara Qin Yichen memegang pisau di tangannya, dan Tuyulan dan kaisar iblis lainnya adalah aula rakyat. Pergi. Perahu kayu tiba-tiba jatuh di taman kekaisaran dan tergelincir puluhan ribu kaki sebelum bisa menghentikannya. Banyak setan rubah melompat keluar dari perahu kayu, tidak melihat noda darah di wajah mereka, dan kemudian menoleh untuk melihat-lihat, dan jiwa-jiwa naga itu, setelah menggigit sedikit, benar-benar mengembara ke langit berbintang. Adegan ini membuat kaki banyak suku setan Tusan lemah, dan senjata ajaib dilemparkan ke tanah. Namun, Tuyubai melihat bayangan Dao-Dao yang melompat dari kapal sihir, dan pistol itu melompat ke tanah. Tidak bisa berhenti. Bangun cepat, dan jelajahi taman kekaisaran. Setiap langkah kemudian, harta naga nyata akan jatuh ke tangan para dewa palsu itu. Banyak setan rubah Tusan mendengar ini,
dan kemudian berdiri dengan gigi terkatup. Tetapi pertempuran tadi membuat mereka terkejut. Tu Yubai mengangkat sesama klan sambil melirik ekspresi semua orang. Di antara murid iblis, ada ketidakberdayaan dan kesedihan. Tepat di seberang Taman Kekaisaran, ratusan saudara kandung terbunuh dan terluka. Namun, Tu Yubai mengertakkan gigi dan berteriak, "Jangan melihat ke belakang. Maju. Ketika kamu masuk ke sini, kamu harus tahu bahwa akan ada momen ini. Pergilah." Namun, meskipun banyak dewa dan dewa juga sangat malu, tetapi melihat sosok tombak dan rubah putih, mereka tidak bisa tidak memainkan lelucon. Sekelompok iblis, kamu masih berpikir bahwa ini adalah rumahmu. Tusan Fox Demon, nanti kaisar ini akan bertemu satu untuk membunuh satu. Sementara mata Wu Wanzun melirik, tiba-tiba dia sangat marah. Macam-macam kecil. Tanda seru. Tanda seru. Mata para dewa terkunci pada Qin Yichen. Selain menjadi bingung, Wu Wanzun bahkan lebih bingung. Puing-puing kecil ini masih hidup. Melihat sekeliling Qin Yichen, Tu Jiu dan monster rubah lainnya ada di sana. Ketika minuman dingin Wu Wanzun baru saja jatuh, dia mendengar raungan kebencian dan kemarahan dari arah kapal sihir. Macam-macam kecil, kamu tidak mati. Saya melihat bahwa wajah Yin Yong suram dan tinta, tetapi pisau kecil lain-lain tidak bunuh diri. Dua teriakan nyaring datang, dan Yin Yong tiba-tiba mendongak, dan Wu Wanzun saling menatap, matanya pada saat itu tidak tahu berapa banyak emosi yang terlibat. Wu Wanzun segera ingin membunuh dengan pedang, tetapi diseret oleh seorang pria kurus dan tinggi dengan jubah biru laut. Yang paling mendesak adalah mencari taman kriminal. Iblis jenis ini, berani menginjakkan kaki adalah jalan buntu. Mengapa tidak mengecewakannya? Wu Wanzun mendengus, dan merupakan tim untuk mengimbangi banyak pembangkit tenaga listrik Protoss. Di sisi lain, Wu Wanzun menyeringai bersama dengan sesama klannya. Potongan kecil-kecilan, lihat apa yang disebut pendukungmu. Berapa banyak kekotoran yang tersisa. Beberapa jenis, kamu masuk lagi. Kali ini, apalagi menyelamatkan temanmu, kaisar ini akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Melihat itu, setidaknya ada 1000 orang kuat di kedua sisi para dewa dan iblis yang mendarat saat ini. Dan Tusan sangat miskin dibandingkan dengan itu. Namun demikian, Qin Yichen dan Tu Yubai tidak pernah takut. Karena, tidak peduli seberapa rusak atau membusuk di sini, bahkan kesempatan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar, itu juga kampung halamannya. Bahkan jika peninggalan leluhur dibuang, mereka tidak dapat diberikan kepada musuh.